Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab 3, yaitu akuntansi komparatif Eropa. Video presentasi kali ini disusun oleh kelompok 3 yang terdiri dari yang pertama saya sendiri, Aryana Sioning Tias, NIM 2019-12258. Yang kedua ada Aryani Rika Astuti, NIM 2019-12051. Yang ketiga ada Atika Nafisatul Mutiah, NIM 2019-12209. Yang keempat ada Ana Mayasari, 2018-12243. Akuntansi komparatif Eropa. Di dalam bab 3 ini berfokus pada 5 anggota Uni Eropa yang terdiri dari Republik Ceko, Prancis, Jerman, Belanda, dan Inggris. Prancis, Jerman, dan Belanda merupakan anggota asli masyarakat ekonomi Eropa yang ketika organisasi tersebut didirikan pada tahun 1957, Inggris bergabung pada tahun 1973. Keempat negara ini memiliki ekonomi yang berkembang pesat dan merupakan rumah bagi banyak perusahaan multinasional terbesar di dunia. Keempat negara tersebut merupakan beberapa pendiri International Accounting Standards Committee yang sekarang lebih dikenal dengan International Accounting Standards Board atau IASB, dan memiliki peran penting dalam mengatur agendanya. Republik Ceko merupakan sebuah negara dengan perekonomian yang berkembang. Pada tahun 1989, saat anggota blok Soviet telah pecah, negara ini berubah dari sebuah ekonomi terencana menjadi ekonomi pasar. Perkembangan akuntansi di negara tersebut merupakan gambaran dari negara-negara lain dalam blok Soviet. Republik Ceko bergabung pada Uni Eropa pada tahun 2004. Beberapa pengamatan tentang standar dan praktik akuntansi. Standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan yang mengatur pengolahan laporan keuangan. Susunan standar merupakan proses perumusan standar akuntansi. Jadi, standar akuntansi merupakan hasil dari susunan standar. Namun, praktik yang sebenarnya bisa saja menyimpang dari apa yang diharuskan standar. Terdapat 4 alasan praktik akuntansi dapat menyimpang dari standar akuntansi. Yang pertama, di kebanyakan negara hukum atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi resmi cenderung lemah dan tidak efektif. 2. Secara sukarela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan. 3. Beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannya, operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasil. Yang keempat, di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dan bukan untuk laporan konsolidasi. Susunan standar akuntansi menggabungkan 2 kombinasi. Penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok. Yang pertama, sektor swasta meliputi profesi akuntansi dan kelompok lain yang dipengaruhi proses pelaporan keuangan seperti pengguna, penyusunan laporan keuangan, dan para karyawan. Yang kedua, ada sektor publik termasuk badan-badan seperti otoritas jasa, kementerian yang bertanggung jawab atas hukum komersial, dan komisi pasar modal. Pengertian IFRS. IFRS, International Financial Accounting Standard, atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional, adalah bagian dari akuntansi internasional yang mengatur dan melaporkan informasi keuangan setiap negara. IFRS dalam Uni Eropa. Yang pertama, pada tahun 2002, Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka dimulai pada tahun 2005. Yang kedua, laporan keuangan IFRS terdiri atas negara gabungan, laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas, atau laporan laba rugi dan pengeluaran yang diakui
dan catatan penjelasan. Yang ketiga, ungkapan pencatatan harus mencakup kebijakan akuntansi yang diikuti, penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan akuntansi yang penting, asumsi utama mengenai masa depan, dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi. Sistem akuntansi keuangan 5 negara. Berikut ini 5 sistem akuntansi keuangan 5 negara, yaitu yang pertama nanti ada Prancis, kedua Jerman, ketiga Belanda, keempat Republik Ceko, dan kelima Inggris. Negara Perancis. Prancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementerian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General atau Kode Akuntansi Nasional yang resmi pertama pada bulan September 1947 yang berisi yang pertama, tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan. Yang kedua, definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, aturan pengakuan dan penilaian. Yang keempat, daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya. Yang kelima, contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya. Ada 5 organisasi utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Perancis, yaitu yang pertama, CNC atau Badan Akuntansi Nasional. Yang kedua ada CRC atau Komite Regulasi Akuntansi. Yang ketiga ada AMF atau Otoritas Pasar Publik. Yang keempat ada OEC atau Ikatan Akuntan Publik. Yang kelima ada CNCC atau Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional. Selanjutnya ada laporan keuangan di Perancis. Perusahaan Perancis harus melaporkan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, laporan direktur. Dan yang kelima adalah laporan auditor. Perusahaan-perusahaan Perancis yang terdaftar mengikuti IFRS dalam laporan keuangan mereka. Selanjutnya, negara Jerman. Akuntansi di Jerman terus berubah semenjak akhir Perang Dunia Kedua. Perintah Uni Eropa keempat, ketujuh, dan ke-8 masuk ke dalam hukum Jerman melalui Undang-Undang Comprehensive Accounting pada 19 Desember 1985. Berikut ini ada hasil dari legislasinya, yaitu yang pertama, menggabungkan semua persyaratan akuntansi, laporan keuangan, pengungkapan dan audit Jerman ke dalam satu undang-undang. Yang kedua, undang-undang ini bersifat sama dengan buku ketiga dari Hukum Komersial Jerman atau HGB. Yang ketiga, peraturan ini sebagian besar didasarkan pada konsep dan praktek Eropa. Undang-Undang tahun 1998 tentang kendali dan transparansi, disingkat kontrak, memperkenalkan persyaratan bagi Kementerian Kehakiman untuk mengakui Dewan Susunan Standar Nasional untuk memberikan tujuan-tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengembangkan rekomendasi atas penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, memberikan nasihat kepada Kementerian Kehakiman atas legislasi akuntansi yang baru. Yang ketiga, mewakili Jerman atas Organisasi Akuntansi Internasional. Komite Standar Akuntansi Jerman atau GASC
atau DRSC didirikan tidak lama saat itu dan langsung diakui oleh Kementerian Kehakiman sebagai pihak berwenang dalam menetapkan standar di Jerman. Laporan Keuangan Jerman. Undang-undang Jerman menetapkan persyaratan akuntansi, audit, dan laporan keuangan yang berbeda bergantung pada ukuran perusahaan alih-alih pada bentuk organisasi bisnisnya. Ada 3 kelas ukuran usaha, kecil, menengah, besar, ditentukan berdasarkan total neraca, total penjualan tahunan, dan jumlah pegawai. Perusahaan dengan saham yang dijual secara umum selalu dianggap sebagai perusahaan besar. Undang-undang menerapkan isi dan format laporan keuangan yang mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, neraca, yang kedua, laporan laba rugi, yang ketiga, catatan, yang keempat, laporan manajemen, dan yang kelima, laporan auditor. Perusahaan kecil dibebaskan dari persyaratan audit dan diperbolehkan untuk menyusun sebuah neraca singkat. Laporan khas Jerman adalah laporan pribadi dari auditor kepada Dewan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan. Semua perusahaan bisa menggunakan IFRS dalam menyusun laporan keuangan gabungan. Namun, laporan keuangan perusahaan pribadi harus mengikuti persyaratan HGB. Selanjutnya yakni perkembangan akuntansi di Belanda. Belanda memiliki undang-undang akuntansi dari persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas tetapi standar praktik profesional yang sangat tinggi. Akuntansinya diorientasikan ke arah kewajaran penyajian. Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan 2 aktivitas yang terpisah. Inggris dan Amerika telah mempengaruhi akuntansi Belanda. Akuntansi di Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomi. Banyak pemikiran diberikan untuk topik akuntansi. Pemikiran akademis memiliki pengaruh dalam praktik berjalan. Belanda merupakan penyokong awal dari standar internasional untuk akuntansi laporan keuangan dan laporan IASB. Regulasi di Belanda tetap liberal hingga tahun 1970 ketika Undang-Undang Laporan Keuangan Tahunan diberlakukan. Di antara provisi utama Undang-Undang tahun 1970 tersebut adalah yang pertama, laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang wajar mengenai posisi dan hasil keuangan selama 1 tahun dan seluruh pos di dalamnya harus dikelompokkan dan dijelaskan secara memadai. Yang kedua, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan praktik usaha yang baik, yaitu prinsip akuntansi dapat diterima oleh kalangan usaha. Yang ketiga, dasar penyajian aktiva dan kewajiban dan penentuan hasil operasi harus diungkapkan. Yang keempat, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan dasar yang konsisten dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip akuntansi harus diungkapkan secukupnya. Yang kelima, informasi keuangan komparatif untuk periode sebelumnya harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan yang menyertainya. Laporan keuangan di Belanda terdiri dari neraca, laporan laba rugi, catatan-catatan, laporan direksi, dan informasi lain yang sudah ditentukan. Laporan keuangan tahunan harus disajikan baik berdasarkan induk perusahaan saja maupun konsolidasi. Prinsip akuntansi yang sama harus digunakan dalam keduanya. Perusahaan-perusahaan Belanda diperbolehkan untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan IFRS. Badan pengatur yang memiliki otonomi penuh dalam penentuan standar audit dan kode etik profesional yang kuat disebut NIFRA atau Netherlands Institute of Register Accountants. Selanjutnya yakni perkembangan akuntansi di Republik Ceko. Akuntansi di negara Ceko telah berganti arah beberapa kali seiring dengan sejarah politik negaranya. Praktik dan prinsip akuntansinya digambarkan oleh negara berbahasa Jerman di Eropa hingga akhir Perang Dunia II. Selanjutnya, dengan pembangunan sebuah ekonomi sentral, praktik akuntansi didasarkan pada model Soviet.
Akuntansi di Ceko dipengaruhi oleh hukum komersial, undang-undang akuntansi, dan keputusan Kementerian Keuangan. Laporan keuangan di Republik Ceko terdiri atas neraca, akun laba rugi atau laporan laba rugi, dan catatan. Perusahaan yang tercatat dalam pasar utama Bursa Efek Praha diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan IFRS. Inggris. Akuntansi di Inggris berkembang sebagai cabang ilmu yang independen dan secara pragmatis menyikapi kebutuhan dan praktik usaha. Laporan keuangan di Inggris terdiri dari laporan direksi, laporan laba dan rugi serta neraca, laporan arus kas, laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui, laporan kebijakan akuntansi, catatan atas referensi dalam laporan keuangan, dan laporan auditor. Seluruh perusahaan Inggris diperbolehkan menggunakan IFRS. Selanjutnya, berikut 6 badan akuntansi di Inggris yang berhubungan dengan Komite Konsultatif Badan Akuntansi yang berdiri pada tahun 1970. A. Institut Akuntan berizin resmi di Inggris dan di Wales atau disingkat ICAEW. B. Institut Akuntan berizin resmi di Irlandia atau disingkat ICAI. C. Institut Akuntan berizin resmi di Skotlandia atau disingkat ICAS. D. Asosiasi Akuntansi berizin resmi dan bersertifikat atau disingkat ACCA. E. Institut Akuntan Manajemen berizin resmi atau disingkat CIMA. F. Institut Keuangan dan Akuntansi Publik berizin resmi atau disingkat CIPFA. Selanjutnya adalah dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah Hukum Perusahaan dan Profesi Akuntansi. Undang-Undang tahun 1981 juga menetapkan 5 prinsip dasar akuntansi yang meliputi A. Pendapatan dan beban harus ditandingkan menurut dasar akrual. B. Pos aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap kategori aktiva dan kewajiban dinilai secara terpisah. C. Prinsip konservatisme atau kehati-hatian diterapkan, khususnya dalam pengakuan realisasi laba dan seluruh kewajiban dan kerugian yang diketahui. D. Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan. E. Prinsip kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi. Baik, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.